kita ketemu kembali di dalam pelaksanaan PA Permata di minggu ini. Kiranya melalui kegiatan PA Permata yang bisa kita lakukan, kita bersyukur kepada Tuhan, sehingga sebelum saya sampaikan renungan dalam PA Permata ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebaikan yang selalu Kau berikan bagi hidup kami. Kami dimampukan kembali melalui pengertian kami dan semangat kami untuk dapat ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan PA Permata di minggu ini. Mari Tuhan Engkau hadir mengurapi kami. Kiranya Roh Tuhanlah yang berkuasa atas diri kami dan segala peralatan yang kami pakai untuk ikut dalam pelaksanaan PA Permata ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini, kita akan membuka kitab 1 Korinti pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Karena yang menjadi bimbingan kita dalam pelaksanaan PA ini berasal dari bahasa Karo, kami akan membaca dari Alkitab bahasa Karo, Tahpe Pustaka Sibadia, Bagenda Katana. Pakailah kulandu guna muji di bata. Banci jadi lid singata kensa, bebas kap aku ngelakukan KIP. Payo ngemin, tapi labo krina arguna. Aku pe banci ku katakan, bebas kap aku ngelakukan KIP. Tapi laku pelepas kai sing kuasai aku. Banci kanina kalak tole, pangan ma guna beltek nge, janah beltek ma guna pangan. Payo ngekatandue, tapi duana pagi imasapken di bata. Labo tuhu maka kula manusia guna arlagu la mahuli, tapi guna Tuhan, janah Tuhan guna kula. Di bata enggo pekeke Tuhan ibasi mate nari, janah kita pe ipekeke na ngepagi alu kuasana. Lakin itahnu maka kulandu meringring Kristus. Bancikin ku buat ring-ring Kristus jenari ku bahan jadi ring-ring diberu si pendaina lua-lua tentu lang. Entah lakin itahnu maka kalak si ersada kula ras diberu si pendaina lua-lua. Enggo ia jadi sada kula rasa. Karena si enda tangkas ibas pustaka si badia nina. Si dua kalak jadi sada kula, tapi kalak si persadakan dirina ras Tuhan. Enggo ia jadi sada ras Tuhan secara pertendin, maka silah kena perbahanan erlagu lama huli. Banci kape nina kala kasakai dosa si ilakoken kala labo pengaruhi kulana. Tapi labo payo sebab kalak si erlua-lua erdosa ia nandangi kulana, lakin itahdu maka kulandu merumah pertoton kesah si badia. Siringan ibas kam dengan ibreken di bataman bandu, dirindu labo kam empuna, sebab kam enggo itu kur di bata mehergakel, dage muliakanlah di bata arah kulandu. Endam kata di bata sebagai renungan ibas PA Permata ibas minggu enda. Sekali nari katakan kami man bandu kam ke kelengan kami, Shalom Permata. Apa kabarnya semua Permata yang terkasih? Bagaimana perkembangan pekerjaan dan bagaimana semangatnya saat ini? Kami berharap kiranya semua Permata yang terkasih dimanapun berada tetap kuat, tetap semangat, tetap berkarya, tetap tunjukkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Satu hal yang menjadi renungan kita di PA Permata kita pada minggu ini yaitu dengan tema Kulangku merumah pertotondu. Tubuhku adalah bait Allah. Bagaimana kita melihat satu hal yang dinyatakan oleh Paulus melalui perikop kita ini? Kalau kita melihat ada apa yang terjadi di Korintus, sehingga Paulus mengangkatkan, Paulus membimbing dengan perbuatan-perbuatan iman yang bekerja atas diri kita. Mari kita melihat sejenak sebelum ayat menjadi renungan kita di acara PA Permata ini. Dimana kalau kita membaca dalam ayat 9 sampai 10, dinyatakan bahwa di Korinti itu adalah pusat praktek percabulan,
pusat pelaksanaan perzinahan, orang-orang mabuk, orang-orang penipu, ataupun bisa dikatakan di Korintus itu adalah terjadi satu kebebasan perbuatan-perbuatan yang betul-betul membuat najis di hadapan Tuhan. Dan di Korintus itu terjadi juga transaksi wanita-wanita, di mana di Korintus terjadi hal-hal yang bebas untuk menjajakan diri kepada siapa saja. Karena para wanita pada saat itu menjadi satu hal yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka bisa menikmati kemewahan dunia, harta-harta yang melimpah. Mereka tidak memikirkan itu dengan cara apa mereka memperolehnya, walaupun itu dengan cara menjual diri mereka. Mereka tidak peduli. Mereka bebas untuk menjajakan kepada siapa saja yang membutuhkan atas diri mereka. Sungguh sangat luar biasa kejahatan yang terjadi. Moral-moral yang tidak perlu diikutkan semarak terjadi di Korintus. Oleh karena itulah pada kesempatan ini Paulus mau mengajak kita, Paulus mau mengingatkan kita bagaimana iman, satu prinsip iman Kristen yang harus kita jaga agar kita betul-betul berguna di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya melalui kenyataan yang terjadi di Korintus pada saat ini, ternyata kita perlu merenungkan siapa sih diri kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menjadikan kita, menciptakan kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah. Tapi oleh karena keserakahan dan nafsu serakah yang menguasai hidup manusia, orang-orang yang hidup di Korintus pada saat ini, mereka sudah merusak citra Allah di dalam diri mereka. Mereka tidak peduli, tidak mengingat bahwa mereka adalah imago Dei. Mereka tidak indahkan lagi hal yang demikian. Oleh karena itu pada kesempatan ini ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang diingatkan oleh Paulus melalui renungan kita di PA Permata ini. Yang pertama, buat permata yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? 1, Paulus menyatakan yaitu, jangan izinkan dirimu diperhamba oleh apapun. Kita sudah diberikan Tuhan hikmat. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan sarana-sarana yang bisa kita pakai untuk menolak segala perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Paulus katakan, jika demikian yang terjadi, jangan jangan izinkan dirimu diperhamba oleh apapun yang ada di dunia ini. Termasuk itu kemewahan dunia, kenikmatan sesaat yang membuat kita terlena, ataupun pergaulan bebas, ataupun bagaimana kita memakai waktu dan keberhasilan kita untuk menunjukkan popularitas kita, sehingga kuasa Tuhan sudah kita geser dengan keegoisan kita. Jangan sempat itu terjadi, karena itu adalah pintu masuk untuk bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, permata yang terkasih, yaitu yang Paulus ajarkan dan renungkan bagi kita adalah hindarkan dan jauhkan semua bentuk-bentuk percabulan di dalam diri kita. Bentuk-bentuk percabulan ini kita bisa aja melihat, misalnya permata itu masih suka itu nonton-nonton film porno, cakap-cakap porno, ada gambar-gambar porno, pemikiran-pemikiran porno, dan lain sebagainya. Itu adalah satu bentuk-bentuk percabulan. Jangan fasilitasi dirimu. Jangan berikan kesempatan kepada hatimu, matamu, bahkan keinginanmu untuk melakukan tindakan percabulan. Hindari, jauhkan itu, kata Paulus. Dengan adanya kita menjauhkan hal yang demikian, ini menjadikan kita dan mengingatkan kita kembali bagaimana diri kita ini sebagai bayi Allah yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan dan lindungi karena kekudusannya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, buat semua permata yang harus kita renungkan dari perikop kita ini adalah tubuhmu adalah
bait Allah. Ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kalau memang betul-betul tubuh kita ini, tubuhmu adalah bait Allah, tempat Allah menunjukkan karyanya bagi dunia ini, tempat Allah dimuliakan bagi dunia ini. Jadi tugas dan tanggung jawab semua permata adalah muliakanlah Tuhan melalui tubuhmu. Jangan sempat menghancurkan, membuat nama Tuhan tidak dimuliakan karena perbuatan dari tubuh kita, seperti orang-orang yang terjadi di Korintus. Kalau kita melihat pesan daripada teks kita dalam PA Permata ini, tentunya satu hal yang kita ingat adalah bagaimana kondisi kehidupan permata saat ini. Apa yang bisa dilakukan permata mungkin tidak bisa dikontrol oleh semua orang-orang tua kalian. Karena kita hidup dalam masa-masa era-era digital. Kemajuan teknologi informasi sudah menguasai kita. Hal-hal apapun bisa pintu masuk untuk membawa kita, menggiring kamu untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul melakukan satu percabulan, perbuatan yang tidak baik, merusak tubuhmu, merusak jiwamu. Tapi pada kesempatan ini ingat, Tuhan apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada, Tuhan tahu apa yang terjadi atas dirimu. Tuhan mengerti akan keinginan hatimu. Jangan sempat kotori itu semua dengan seolah-olah permata tidak merasa mereka tidak diperhatikan. Mereka bebas melakukan apa yang mereka mau. Tapi hari ini, bagaimana kalian untuk bisa memakai tubuh kalian? Bagaimana kalian menunjukkan sikap dalam pergaulan kalian ketika permata berpacaran, berhubungan dengan orang lain? Jadilah permata yang menunjukkan identitas bahwa kamu sangat menghargai tubuhmu. Jangan sempat oleh hubungan pacaran kamu dengan pasangan kamu, nama Tuhan tidak ada lagi hadir menguasai hidupmu. Melalui PA Permata pada minggu ini, jaga tubuhmu, jaga hatimu, jaga hidupmu. Karena sekecil apapun kamu lakukan kotor terhadap tubuhmu, berarti kamu mengotori Allahmu sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kiranya seluruh permata mengingat dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang perlu dijaga kekudusan Tuhan melalui tubuh, roh, dan jiwamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam PA Permata minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan dan kunjungan-Mu bagi kehidupan kami, terlebih anak-anak kami permata. Jadikan firman ini menjadi penguat dan pengingat bagi kehidupan mereka, agar senantiasa melalui pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, anak-anak permata tetap terjaga kekudusan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.